Nah, tontonan politik paling menarik buat rakyat Indonesia adalah bagaimana Jokowi terus berjalan dengan langkah guntai, memikul dosa-dosa politik dan dosa-dosa ekonominya menjelang ambleknya atau keamblekan dia untuk selama-lamanya. Jadi saya ucapkan ya selamat Mas Jokowi. Semoga Anda bisa lolos dari kepungan ijazah yang pasti palsu. Jadi beliau betul-betul memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi pasti palsu. Gelandangan politik kembali berulah. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais. Dengan sangat barbar menuding Pak Jokowi ijazahnya pasti palsu. Jadi beliau betul-betul memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi pasti palsu. Hal ini dia sampaikan pada saat memberikan argumentasi terhadap adanya surat pernyataan yang beredar yang dikeluarkan oleh Pak Sopyan Effendi, mantan Rektor UGM. Amin Rais menilai bahwa hal tersebut terjadi karena beliau Pak Sopyan merasa tertekan. Seperti itulah narasi atau semburan fitnah yang kembali dilontarkan oleh Pak Amin Rais ini. Bahkan secara gamblang dan terbuka Amin Rais menyatakan bahwa ijazah Jokowi pasti palsu. Itu bukan lagi kritik. Ini adalah vonis sepihak tanpa bukti yang bisa dikualifikasikan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi bayangkan itu. Amin Rais secara lantang tegas mengatakan bahwa ijazah Jokowi pasti palsu. Itu kan pernyataan yang sangat kurang ajar, karena ini pernyataan yang tidak didasari dengan basis data, sahabat ya. Seperti itulah Amin Rais. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita lihat bagaimana pernyataan Amin Rais tersebut. Isu ijazah palsu Jokowi sudah banyak makan korban. Selain Bambang Tri dan Gus Nur yang dulu dibui kena 6 tahun oleh PN Surakarta, kemudian dikurangi 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang. Korban ringan sekarang menimpa Profesor Dr. Sopyan Effendi. Menarik pendapatnya yang disampaikan pada Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ketika Sopyan Effendi mengatakan bahwa ya, Jokowi memang pernah kuliah di FK UGM, hanya saja sampai sarjana muda, titelnya BSc. Ini kuat sekali. Iya, jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc. Kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Hanya itu, lantas ada kekuatan politik tertentu yang menekan Sopyan Effendi harus menarik kembali berbagai pendapat jujurnya yang disampaikan ke Dr. Rismond. Nah, saya bersahabat dengan Sopyan Effendi sejak mahasiswa sampai jadi dosen, sampai kami mengambil PhD program. Sopyan sesungguhnya pernah dekat dengan Jokowi ketika menjadi Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi soal isi perut Jokowi kiranya Sopyan sangat mafhum. Walaupun pernah dekat dengan Jokowi, Sopyan tidak pernah jadi Jokower. Nah, tontonan politik paling menarik buat rakyat Indonesia adalah bagaimana Jokowi terus berjalan dengan langkah guntai, memikul dosa-dosa politik dan dosa-dosa ekonominya menjelang ambleknya atau keamblekan dia untuk selama-lamanya. Jadi saya ucapkan ya selamat Mas Jokowi. Semoga Anda bisa lolos dari kepungan ijazah yang pasti palsu. Jadi memang Pak Amin Rais ini orientasinya cuma satu ya. Memang akhir-akhir ini semakin lantang memfitnah Pak Jokowi, dan dia lupa cermin etika. Padahal dulu kita ululukan Amin Rais sebagai reformis, kini justru menjadi simbol dari reformasi yang salah arah, memakai mikrofon publik untuk menyebut tuduhan tanpa fakta, menuduh seseorang melakukan kebohongan akademik seperti pemalsuan ijazah tanpa dokumen yang sah, tanpa putusan hukum, dan hanya berdasarkan opini dia. Kan ini adalah bentuk pembunuhan karakter sebenarnya yang dia lakukan terhadap Pak Jokowi. Dan apa yang dilakukan Pak Amin Rais ini bisa berbuntut hukum. Bisa saja dia dituntut oleh Pak Jokowi melakukan pencemaran nama baik.
karena itu saya menyebutnya bahwa yang dilakukan Amin Rais ini adalah politik dendam berkedok moralitas. Jadi Amin Rais tampak tidak sedang membela kebenaran, tetapi justru sedang membalas dendam sejarah politik. Karena tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa arah politik Indonesia tak lagi bersandar pada patron lama yang dia dukung. Nah, itulah yang dilakukan oleh Amin Rais sesungguhnya, sahabat. Jadi jangan lagi kemudian masih menganggap bahwa Amin Rais ini masih tokoh reformasi. Tidak. Beliau hari ini menjadi salah satu tokoh penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Sehingga buat saya, beliau ini sangat layak untuk dilaporkan. Karena jelas bahwa pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong dapat menjadi dasar yang sangat kuat untuk melaporkan beliau, apalagi jika dikaitkan dengan pasal 310 dan 311 kuat soal penghinaan dan fitnah. Jadi Amin Rais ini bukan sekedar berpendapat, tapi menyebar narasi yang jelas-jelas menuduh seseorang, dalam hal ini adalah mantan Presiden Jokowi, di mana beliau dianggap memalsukan dokumen resmi negara. Ini kan tuduhan yang sangat barbar sebenarnya datang dari seorang Amin Rais yang selama ini kita kenal sebagai tokoh reformis. Karena itu saatnya saya kira memang demokrasi ini harus menyaring sampah verbal. Jika ruang publik dibiarkan diisi oleh politisi senior yang berubah menjadi produsen hoaks dan fitnah, maka bukan hanya nama baik presiden yang tercoreng, tetapi juga kualitas demokrasi kita yang akan hancur. Karena itu sekelas Amin Rais ini tak lagi relevan sesungguhnya dalam diskursus kebangsaan dan kini justru menjadi ancaman bagi nalar sehat publik. Bila tak segera dilaporkan, ia akan terus menjadi megafon fitnah berjubah moralitas. Nah, itulah Amin Rais ya. Karena memang sebelumnya ini Amin Rais beberapa kali memang melakukan tuduhan yang sangat sesat terhadap Pak Jokowi. Nah, selain tuduhan soal ijazah palsu, beliau juga pernah menuduh Jokowi sebagai komunis gaya baru. Bahkan selain itu pernah juga menuding bahwa rezim Jokowi ini adalah pro asing dan asing. Coba bayangkan itu. Pak Jokowi pernah dituduh menjadi seorang pemimpin yang anti-Islam dan melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Nah, waktu itu pada saat masih ingat kan Pak Rizik Syihab kala itu. Bahkan rezim Jokowi dianggap oleh Amin Rais otoriter. Selain itu juga menuduh Jokowi mengendalikan KPK, bahkan menggiring narasi kegagalan total pemerintahan Jokowi. Jadi pada kesimpulannya Amin Rais dalam banyak kesempatan memang tampak tidak lagi bersikap sebagai negarawan, tapi sebagai oposan permanen yang memakai retorika lama penuh tuduhan liar tanpa bukti hukum. Mulai dari isu ijazah palsu, komunisme, otoriter, hingga pengkhianatan kedaulatan. Semuanya dilempar tanpa data kuat, hanya asumsi dan opini pribadi. Sehingga boleh dinyatakan bahwa Amin Rais ini dari reformis ke informator kebencian. Amin kini lebih dikenal karena ucapannya yang mengandung perpecahan daripada solusinya untuk bangsa, sahabat ya. Luar biasa ini Pak Amin Rais ini. Semoga Pak Amin Rais ini bisa sadar dan kembali bagaimana seperti masa-masa lalu lah. Selain dia menjadi solusi bagi umat, bagi bangsa, ya kita berharap Pak Amin Rais ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya. Betul-betul menjadi tokoh yang menjadi rujukan bagi banyak orang, terutama bagi kaum Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah. Kan kasihan ini tokoh seperti ini betul-betul menjadi gelandangan politik sepanjang masa. Benar kata Gus Dur ya. Ya itulah keramatnya Gus Dur, sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.